warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Putri Syakina dari kelas A2 Manajemen dengan NIM 41033402181079. Di sini saya akan menjawab 7 soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM. Mulai dari pengadaan tenaga kerja, hubungan karyawan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja, yang tentunya disesuaikan dengan perundangan yang berlaku. Dan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Melayu SP Hasibuan, adalah ilmu dan seni dan peran dalam hubungan pekerjaan agar dapat secara efektif membantu dalam rangka membantu mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua ada menurut Ahmad S. Luki. Menurut Ahmad S. Luki, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah aplikasi yang tepat pada efisiensi yang sama dalam pemanfaatan, akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menurut Armstrong tahun 1990 bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan kepada 4 prinsip dasar. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen sumber daya manusia yaitu bagian dari ilmu manajemen yang tentunya mengacu pada proses dan fungsi manajemen itu sendiri. Seperti proses pengendalian, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Yang kedua, berikan contoh bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Contohnya yaitu seperti melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, dan merekrut calon karyawan, memilih calon karyawan, dan mengorientasikan atau melatih karyawan-karyawan baru, mengatur upah dan gaji, dan memberikan insentif serta keuntungan. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda dapat melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu mempersiapkan analisis pekerjaan seperti identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua yaitu pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau ketiga-tiganya dikombinasi. Yang ketiga yaitu melakukan analisis data yang berguna atau tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan. Dan yang keempat, apakah menurut Anda semua perusahaan dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Dan menurut saya perusahaan tidak akan berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci. Deskripsi pekerjaan yang terperinci sangat penting karena desain pekerjaan ialah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja. Karena deskripsi pekerjaan ialah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh karyawan, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi pekerjaannya.
Dan yang kelima, jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen dan seleksi. Langkah-langkah dalam proses rekrutmen yaitu yang pertama, penentuan jabatan kosong dan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu penentuan persyaratan jabatan, landasan dalam membuat persyaratan jabatan, dan mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Dan yang ketiga yaitu memilih sumber atau metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Jadi ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen, seperti job posting, rekomendasi pegawai, iklan, lembaga pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Adapun langkah-langkah dalam proses seleksi yaitu yang pertama, penerimaan pendahuluan, mulai dari si calon pelamar datang ke kantor personalia. Yang kedua ada tes-tes penerimaan. Jadi tes-tes penerimaan ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang relatif objektif bagi pelamar yang dapat dibandingkan dengan pelamar lainnya. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Wawancara seleksi di sini yaitu percakapan formal dan mendalam yang dapat mengevaluasi diterima atau tidaknya seorang calon pelamar. Dan yang keempat, penerimaan keputusan. Penerimaan keputusan di sini menandai proses berakhirnya seleksi. Dan yang keenam, pertanyaannya, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Menurut saya, jenis pekerjaan yang tidak mengungkapkan kebutuhan dalam posisi. Namun, wawancara tidak terstruktur juga sering digunakan si pewawancara, karena si pewawancara ini cenderung mengikuti situasi dan kondisi orang yang diverancarainya. Jadi pertanyaannya diajukan tanpa rencana sebelumnya, namun tetap pada patokan dan tema yang sama. Dan pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Tentunya kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, karena agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Karena jika tidak, tujuan perusahaan itu tidak akan tercapai sebagaimana meskinya. Contoh nyatanya pada showroom mobil, pada bagian marketingnya. Nah, kompensasi pada bagian marketing showroom mobil ini pastinya diberikan berdasarkan hasil penjualan yang telah mereka capai, karena orientasi mereka itu adalah profit. Dan jika misalkan kompensasi diberikan secara merata, maka penjualan tidak akan maksimal. Cukup sekian jawaban dari saya mengenai 7 soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.